Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di tepian sungai Siak yang tenang dan memesona, berdirilah sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Gasib. Meski tidak sebesar kerajaan-kerajaan lain di Sumatera, Gasib dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup dengan tenang, bertani dan berdagang hasil bumi serta kain tenun. Raja Gasib yang bijaksana memimpin dengan keadilan dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Namun, lebih dari segalanya, sang raja memiliki satu kebanggaan terbesar, putrinya yang bernama Kaca Mayang. Putri Kaca Mayang adalah permata kerajaan. Parasnya memikat, laksana rembulan di malam cerah, dengan kulit seputih melati dan mata seindah kilau sungai Siak saat senja. Namun bukan kecantikannya saja yang membuat semua memujanya, melainkan juga kelembutan hati dan kepandaiannya dalam berbagai ilmu, dari sastra, menari, hingga berdiplomasi. Putri itu menjadi lambang harapan dan masa depan bagi rakyat Gasib, yang percaya ia akan membawa berkah bagi negeri. Banyak pangeran dari negeri-negeri tetangga datang meminangnya. Mereka membawa emas, batu permata, dan kuda-kuda pilihan sebagai persembahan. Namun sang putri selalu menolak dengan halus, berkata bahwa ia belum menemukan seseorang yang dapat menyentuh hatinya. Sang raja pun tak memaksa. Ia percaya bahwa cinta sejati harus datang dari kehendak hati, bukan karena kekuasaan atau kekayaan. Suatu hari, saat Putri Kaca Mayang tengah berkeliling desa untuk melihat langsung kehidupan rakyatnya, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Gading. Gading adalah anak petani miskin yang tinggal di pinggir hutan, namun wajahnya bersih, matanya jujur, dan tutur katanya lembut. Ia sedang membantu ibunya menjual hasil kebun di pasar saat sang putri melihatnya untuk pertama kali. Ada sesuatu di dalam diri Gading yang membuat jantung sang putri bergetar. Hari demi hari, sang putri mulai mencari cara untuk bertemu Gading kembali. Ia meminta abdinya untuk menyamar dan mengantar surat rahasia kepadanya. Dalam surat itu, Kaca Mayang menulis bahwa ia ingin mengenal Gading lebih jauh. Pemuda itu terkejut, tapi dengan tulus membalas surat tersebut, mengungkapkan bahwa ia juga menyimpan kekaguman terhadap sang putri sejak pertemuan pertama. Pertemuan demi pertemuan rahasia pun berlangsung. Mereka bertukar pikiran, berbicara tentang masa depan, keadilan, dan harapan akan dunia yang lebih baik. Gading menunjukkan bahwa meskipun ia berasal dari kalangan bawah, ia memiliki pemikiran bijak dan jiwa yang besar. Cinta mulai tumbuh dengan cepat di antara mereka, seperti tunas muda yang tumbuh subur di musim hujan. Namun cinta mereka tak dapat terus bersembunyi. Suatu malam, seorang pengawal istana memergoki mereka berbicara di taman kerajaan. Kabar itu menyebar bagai api dalam jerami, membuat istana gempar. Raja Gasib murka bukan karena benci pada Gading, tapi karena merasa dikhianati oleh sang putri yang merahasiakan pertemuan itu. Ia memanggil Putri Kaca Mayang ke hadapannya. "Ayahanda, aku mencintainya," ujar Putri Kaca Mayang dengan suara bergetar, namun mantap. "Aku tahu ia bukan pangeran, bukan bangsawan, tapi hatinya lebih mulia dari siapapun yang pernah datang meminangku." Raja Gasib menatap putrinya dalam diam, di dalam hatinya bergolak perasaan antara kasih seorang ayah dan tanggung jawab sebagai raja. Raja pun memanggil Gading ke istana. Ia ingin menilai sendiri sejauh mana keistimewaan pemuda itu. Gading datang dengan kepala tegak dan pakaian sederhana. Ia menjawab pertanyaan sang raja dengan jujur dan cerdas, dan menunjukkan sikap hormat serta kejujuran yang tulus.
Meskipun demikian, para menteri kerajaan mulai berbisik-bisik, menolak kemungkinan sang putri menikah dengan rakyat biasa. Desakan dari bangsawan dan para penasihat membuat hati raja semakin berat. Mereka khawatir, jika sang putri menikah dengan rakyat jelata, martabat kerajaan akan tercoreng dan akan muncul pemberontakan dari pihak-pihak yang merasa direndahkan. Raja pun mulai ragu. Ia memanggil Kaca Mayang dan Gading, dan memutuskan akan menguji cinta mereka. Raja Gasib mengajukan satu syarat, Gading harus membuktikan bahwa ia layak menjadi menantu kerajaan. Ia diminta melakukan perjalanan jauh ke negeri seberang untuk membawa pulang sekotak pusaka tua yang disimpan di Gunung Bungsu. Pusaka itu konon dijaga oleh makhluk gaib dan hanya bisa diambil oleh orang berhati bersih. Jika Gading berhasil, maka raja akan mempertimbangkan pernikahan mereka. Tanpa gentar, Gading menerima tantangan itu. Sebelum berangkat, Putri Kaca Mayang memberinya selendang sutra sebagai tanda cinta dan doa keselamatan. "Bawalah hatiku bersamamu," bisiknya pelan. Gading mencium ujung selendang itu dengan hormat lalu berangkat, menembus rimba dan menyeberangi sungai demi menunaikan tugas cinta. Perjalanan itu tidak mudah. Gading harus menghadapi hutan lebat yang penuh binatang buas, sungai deras, dan medan berbatu. Namun dalam setiap langkahnya, ia mengingat senyum Putri Kaca Mayang. Itu menjadi pelita dalam gelap, semangat dalam lelah, dan harapan dalam ketakutan. Hati Gading tetap teguh seperti karang. Di kaki Gunung Bungsu, Gading bertemu seorang nenek tua yang sedang menangis karena keranjang kayunya terbalik. Tanpa pikir panjang, Gading membantu mengumpulkan kayu tersebut dan mengangkatnya ke gubuk nenek itu. Nenek tersebut sebenarnya adalah makhluk penunggu gunung yang menyamar untuk menguji ketulusan hati. Setelah dibantu, sang nenek mengungkapkan jati dirinya dan menunjukkan jalan ke tempat pusaka disimpan. "Banyak yang datang ke sini dengan niat rakus, tapi kau datang dengan hati tulus," ujar sang nenek. Ia memberi Gading segenggam daun wangi sebagai kunci membuka peti pusaka, lalu menghilang dalam kabut. Di puncak gunung, Gading menemukan sebuah peti tua berukir emas. Saat mencoba membukanya, pusaka itu memancarkan cahaya terang dan angin kencang berputar di sekelilingnya. Namun karena membawa daun wangi pemberian sang nenek, pusaka itu pun luluh dan terbuka dengan damai. Di dalamnya ada sebilah keris dan selembar kain tua bersulam aksara kuno. Dengan pusaka itu, Gading kembali ke kerajaan Gasib. Perjalanannya memakan waktu berminggu-minggu. Saat tiba di gerbang istana, para prajurit menyambutnya dengan takjub. Tak banyak orang yang pernah kembali dari Gunung Bungsu dalam keadaan selamat, apalagi membawa pusaka lengkap. Raja Gasib menatap Gading dengan kagum dan bingung. Pemuda sederhana itu telah menaklukkan tantangan yang bahkan gagal dilakukan oleh para bangsawan. Tapi tekanan dari para penasihat masih menggema. Mereka bersikeras bahwa Gading tetap tak layak duduk di singgasana, meski telah membuktikan keberanian dan ketulusan. Suasana istana menjadi genting. Rakyat yang mendengar kisah Gading mulai bersimpati padanya. Banyak yang berbaris di pelataran istana membawa makanan dan bunga, sebagai bentuk dukungan terhadap cinta sejati. Kaca Mayang pun turun dari menara dan berdiri di sisi Gading, menggenggam tangannya di hadapan sang raja. Dengan suara lantang, sang putri berkata, "Jika ayahanda tetap menolak Gading, maka aku rela meninggalkan istana dan hidup bersamanya sebagai rakyat biasa." Rakyat bersorak, dan raja termenung. Hati seorang ayah terkoyak oleh kesetiaan putrinya. Ia memandang Gading, lalu memandang rakyatnya yang bersatu. Akhirnya, Raja Gasib mengangkat tangan dan berkata, "Baik. Jika cinta kalian sekuat ini dan rakyat pun mendukung, maka aku merestui pernikahan ini." Tangis haru meledak dari mulut rakyat, dan peluk cinta menyatukan kembali Gading dan Kaca Mayang. Hari itu menjadi hari bahagia yang dikenang sepanjang masa.
Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Salah satu bangsawan kerajaan, yang diam-diam mencintai sang putri, merasa terhina dan berniat membalas dendam. Ia menyelinap ke dalam istana dan meracuni Gading perlahan dengan ramuan gelap, berharap pemuda itu perlahan melemah dan mati. Gading mulai jatuh sakit. Tubuhnya melemah, napasnya pendek, dan matanya tampak sayu. Tabib istana kebingungan karena tak ada obat yang berhasil menyembuhkan. Putri Kaca Mayang tak pernah meninggalkannya, bahkan saat malam tergelap. Ia memeluk suaminya dan berdoa siang malam, memohon agar Gading diselamatkan. Suatu malam, dalam mimpinya, Kaca Mayang didatangi sosok nenek tua yang berkata, obat Gading ada di mata air di hulu sungai Siak. Tapi air itu hanya bisa diambil oleh orang yang bersedia menukar sebagian hidupnya untuk yang dicinta. Sang putri terbangun dengan air mata dan tekad kuat. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, Putri Kaca Mayang menaiki sampan kecil dan mengayuh ke hulu sungai. Ia menembus kabut pagi dan sunyi hutan belantara, hanya dengan doa sebagai bekal. Di tepi hulu sungai, ia menemukan mata air jernih yang memancarkan cahaya lembut seperti dalam mimpi. Ia menadah air itu dalam tempurung kelapa dan meminumnya sebagian. Saat air menyentuh bibirnya, tubuhnya bergetar. Ia berdoa, Tuhan, ambil separuh hidupku agar Gading hidup panjang. Air yang tersisa ia bawa pulang dengan hati ikhlas. Tak peduli ia akan hidup lebih singkat, asal Gading selamat. Saat Gading meminum air itu, keajaiban terjadi. Tubuhnya menghangat, napasnya kembali panjang, dan wajahnya bersinar. Dalam waktu 3 hari, ia bangkit dari ranjang sehat seperti sedia kala. Rakyat bersukacita. Namun Kaca Mayang perlahan mulai lemah, seolah ada cahaya yang meninggalkannya hari demi hari. Ia tak pernah mengeluh. Dalam senyum lembut, ia berkata pada Gading, hidup ini adalah hadiah, dan cintamu adalah segalanya bagiku. Gading menangis memeluk istrinya yang mulai pucat. Ia baru sadar bahwa sang putri telah memberikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengorbanan, waktu hidupnya sendiri. Beberbulan kemudian, Kaca Mayang jatuh sakit. Tak ada tabib yang bisa menyembuhkan, karena tubuhnya tak sakit biasa. Ia hanya lelah karena telah memberi terlalu banyak cinta pada dunia. Dalam peluk Gading, ia menutup mata dan menghembuskan napas terakhir dengan damai. Rakyat kerajaan Gasib berkabung. Mereka mengarak jenazah sang putri dengan bunga dan doa. Tangis mengalir di seluruh penjuru, bahkan langit pun seakan ikut menangis. Gading duduk diam di samping makam sang istri, tak bergeming selama berhari-hari. Ia merasa separuh jiwanya telah ikut pergi. Raja Gasib sangat terpukul. Ia memerintahkan pembangunan taman di sekitar makam Kaca Mayang, yang dipenuhi bunga melati dan pohon asam. Tempat itu menjadi tempat iarah, tempat orang-orang berdoa dan mengenang cinta yang tulus. Namanya diabadikan dalam nyanyian rakyat dan dongeng-dongeng pengantar tidur. Gading tak pernah menikah lagi. Ia menjalani sisa hidupnya membantu rakyat, membangun jembatan, menggali sumur, dan mengajarkan anak-anak desa membaca. Setiap tahun, di hari kematian sang putri, ia menaburkan bunga melati di sungai, sebagai penghormatan pada cinta sejatinya yang telah pergi. Waktu pun berlalu. Raja Gasib buat dalam damai dan Gading pun menyusul bertahun-tahun kemudian. Namun kisah mereka tak pernah lenyap. Di tepi sungai Siak, penduduk sering melihat bunga melati liar tumbuh tanpa ditanam. Mereka percaya itu adalah jejak cinta Kaca Mayang yang abadi. Legenda Putri Kaca Mayang menjadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Bahwa cinta bukan sekadar tentang kemewahan atau tahta, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan ketulusan hati. Banyak gadis menamai anak-anak mereka dengan nama Gemayang, berharap kelak mereka bisa sekuat dan setulus sang putri.
Meski waktu telah berlalu berabad-abad, nama Putri Kaca Mayang tetap harum di bumi Riau. Ia menjadi simbol cinta yang tak ternoda oleh kekuasaan dan keberanian seorang perempuan dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Di setiap sudut negeri, cerita tentangnya dikisahkan kembali, dari nenek ke cucu, dari ibu ke anak perempuan. Beberapa orang tua di Riau percaya bahwa roh Kaca Mayang masih menjaga sungai dan hutan di sekitar kerajaan Gasib yang kini telah menjadi bagian dari sejarah. Mereka berkata, jika ada perempuan yang datang ke Sungai Siak dengan hati tulus, ia akan mendapat keberkahan dari sang putri. Konon bunga melati akan jatuh ke permukaan air tanpa angin. Setiap tahun, di malam bulan purnama, rakyat Riau menggelar upacara kecil di tepian sungai. Mereka menyalakan lilin dan menghanyutkan perahu kertas berisi bunga dan doa. Di antara bisik angin malam dan gemericik air, mereka merasa kehadiran Kaca Mayang yang lembut, seolah menyapa dari alam yang tak terlihat. Di antara puing-puing kerajaan lama yang tertutup rimba, masih ada reruntuhan istana Gasib yang kini menjadi situs sejarah. Para arkeolog dan pelancong sering datang, bukan hanya untuk melihat bangunan batu tua, tetapi juga untuk merasakan aura cerita yang hidup di setiap sudutnya, cerita cinta, keberanian, dan pengorbanan. Banyak seniman lokal menggambarkan Kaca Mayang dalam lukisan dan syair. Ia digambarkan mengenakan kebaya putih dengan selendang merah jambu, berdiri di tepi sungai sambil menatap matahari terbenam. Matanya teduh namun kuat, menggambarkan hati yang telah melalui badai namun tak pernah menyerah. Legenda itu menginspirasi tak hanya perempuan, tapi juga laki-laki, untuk menghargai cinta yang murni dan keberanian yang tak bergantung pada status atau asal-usul. Banyak lelaki muda bercita-cita menjadi seperti Gading, bukan karena ingin menikahi putri raja, tapi karena ingin mencintai dengan hati yang benar. Sekolah-sekolah di Riau memasukkan kisah Kaca Mayang dalam pelajaran budaya daerah. Para guru membacakan kisahnya dengan bangga, dan murid-murid mendengarkan dengan mata berbinar. Dalam dunia yang serba cepat, kisah ini mengajarkan mereka bahwa ketulusan dan kesetiaan tak pernah ketinggalan aman. Di dunia yang sering diwarnai oleh ego dan kepalsuan, kisah Putri Kaca Mayang menjadi oasis yang menyegarkan jiwa. Cintanya bukan cinta picisan, tapi cinta yang diuji oleh waktu, ditantang oleh takdir, dan ditebus dengan pengorbanan nyata. Ia mencintai bukan untuk dimiliki, tapi untuk memberi. Gading dan Kaca Mayang, dua nama sederhana dari Riau, telah meninggalkan jejak abadi dalam hati bangsa. Mereka adalah simbol bahwa cinta tak memandang kasta, bahwa kesetiaan adalah kekuatan, dan bahwa kekuasaan sejati datang dari hati yang rela memberi. Kisah mereka tak akan pernah mati. Dan kini, jika kau berjalan di tepian Sungai Siak saat senja, dan melihat sekilas bayangan perempuan berpakaian putih menatap air, jangan takut. Mungkin itu hanyalah angin dan cahaya, atau mungkin itu adalah Kaca Mayang, yang datang sebentar untuk memastikan dunia masih punya tempat bagi cinta sejati. Sebab cinta seperti milik Kaca Mayang dan Gading bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di antara kita, dalam setiap keputusan untuk memilih hati daripada dunia, dalam setiap keberanian mencintai tanpa syarat, dan dalam setiap pengorbanan diam yang tak pernah diminta balasan. Itulah warisan sejati mereka. Itulah kisah Putri Kaca Mayang dari Tanah Riau. Legenda Putri Kaca Mayang mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status, melainkan tentang ketulusan, keberanian, dan pengorbanan. Hati yang murni akan selalu menemukan jalannya, dan orang yang mencintai dengan ikhlas tak pernah benar-benar pergi, mereka hidup dalam kenangan dan kebaikan yang mereka tinggalkan. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita.